Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan satu ayat yang terdapat di dalam kitab Mazmur 34 ayat 20. Bunyinya demikian, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah, pernyataan ini ditulis oleh Raja Daud, yang tentunya dia telah mengalami dahulu, sehingga ia bisa menyatakan perkataan ini. Di sini Daud ingin memberitahu kepada kita bahwa tidak ada jaminan hidup tanpa masalah, tekanan, kesulitan, bahkan kemalangan bagi orang yang setia mengiring Tuhan, rajin beribadah, rajin berkorban, rajin baca Alkitab. Saudara, Tuhan tidak pernah janji jalan kita selalu mulus. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa. Jadi jangan panik kalau kita dalam kesulitan. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dan masalah karena Tuhan adalah pribadi yang berotoritas. Dan satu hal yang perlu kita tahu, rancangannya melebihi dari rancangan manusia. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata kemalangan itu adalah bernasib buruk, sial, celaka. Nah, di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang mengalami apa yang disebut kemalangan ini. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, saudara bisa baca nanti, dikatakan ayat 1. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, masalah janda ini, dia ditinggal mati suaminya yang seorang nabi. Ia tidak ditinggali warisan harta, justru ia ditinggali hutang. Nah, tentunya hutangnya cukup besar, terbukti tidak mampu membayarnya. Akibatnya 2 orang anaknya akan diambil untuk ganti bayar hutangnya. Nah, kembali ke kitab Mazmur tadi, dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semua itu. Bagaimana cara orang itu bisa terlepas dari kemalangannya? Cara yang pertama adalah dikatakan ayat yang pertama tadi, mengadu kepada Elisa sebagai nabi. Nah, saudara, di zaman Perjanjian Lama, keberadaan nabi adalah sebagai wakil Allah sendiri. Sedangkan kita di Perjanjian Baru, kita bisa langsung datang kepada Kristus sebagai Tuhan tanpa harus melalui perantara lagi. Artinya, ketika masalah, tekanan hidup membelenggu hidup kita, mari kita datang kepada Sang Sumber Penolong itu, yaitu Kristus Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengundang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," kata Yesus. Juga di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah, hanya dengan cara inilah, saudara, kita akan diberi kelegaan atau diluputkan dari kemalangan itu, yaitu datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, ayat yang kedua dari Raja-Raja 4 tadi. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah."
Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, janda ini dikatakan tidak memiliki apapun selain minyak dalam buli-buli. Nah, ada penafsiran bahwa minyak ini bukanlah minyak biasa, tetapi minyak urapan, dan harganya ini sangat mahal. Bagi janda Nabi ini, dia boleh kehilangan segala hartanya. Hanya minyak urapan inilah yang tetap disimpan atau dipertahankan di rumahnya. Karena apa? Dengan minyak urapan ini, dia masih bisa menolong orang lain yang butuh untuk ditolong. Dalam Perjanjian Baru, minyak urapan berbicara tentang kehadiran Roh Kudus. Jadi yang kedua, mari kita hargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, sebab kehadiran Roh Kudus yang kita perlukan. Roh Kudus akan menolong, memberi kekuatan, memampukan kita menghadapi semua persoalan hidup kita. Roh Kuduslah yang akan memberi hikmat untuk memberi jalan keluar bagi setiap masalah kita. Kita tahu ending dari kisah ini, janda ini mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dia dibebaskan dari segala hutangnya, dan dia masih bisa hidup dari sisa penjualan minyak tersebut. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Selamat pagi.